Iya, tidak hanya kalau misalnya orang lebaran tuh sebentar lagi ya, tapi pemilu ini sebentar lagi, Bay, ya kan karena Ya, betul. Februari, 14 Februari 2024. Nah, ini di tengah atau dalam proses perjalanan menuju pemilu 2024 banyak sekali diskursus yang muncul di publik, salah satunya adalah soal netralitas Polri untuk pemilu 2024 ya. Ya, dan isu ini mencuat dalam beberapa waktu terakhir bahwa ada keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Pemilihan umum 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Riuh isu netralitas Polri menjaga situasi pemilu berjalan aman dan damai tengah mendapat sorotan dari masyarakat. Netralitas Polri menjadi sorotan menyusul sejumlah isu tak sedap, dugaan keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu lewat sejumlah kegiatan yang dilakukan. Rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dan Polri soal pengamanan pemilu 2024, aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas oleh wakil rakyat. Bahkan di dalam rapat dipenuhi dengan kritik masing-masing perwakilan fraksi dalam mempertanyakan netralitas Polri. Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabar Hakam Polri, Komjen Pol Fadil Imran yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusi Polri akan netral dalam pemilu 2024. Ia mengatakan isu netralitas menjadi isu 5 tahunan dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga sudah diantisipasi dan diberikan surat perintah yang tegas terkait isu tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit telah berulang kali menjawab netralitas Polri di pemilu 2024. Kapolri menyatakan saat ini yang terpenting bagaimana pemilu berjalan lancar, aman, dan damai. Netralitas di pemilu 2024 dipertaruhkan. Lalu, bagaimana mewujudkan netralitas tersebut di tengah keraguan publik? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita langsung akan berbincang bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat pagi Pak Karopenmas. Terima kasih sudah berkenan untuk berdiskusi pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Gita, Ya. Mas Bayu. Pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak. Oke, Selamat langsung pagi. saja Pak. Ini mungkin yang harus dikonfirmasi ya Pak ya, karena ada isu yang beredar luas, bahkan ini disampaikan oleh teman-teman di DPR RI bahwa ada dugaan anggota Polri atau Polri ini tidak netral dalam pemilu. Ada beberapa case Pak, misalnya ada upaya keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho salah satu capres-cawapres, termasuk juga ada anggota Polri yang mendatangi salah satu kantor partai politik di wilayah Jawa Tengah. Itu seperti apa Pak Karopenmas? Itu betul nggak Pak Baik, informasi ya, itu? Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa polisi atau Polri itu netral. Netralitas Polri itu sudah jelas diatur di dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, dan diatur juga oleh aturan lainnya. Untuk penegasan itu, Bapak Kapolri sudah memberikan arahan melalui STR kepada seluruh jajaran. Dan tentu kita memberikan penjelasan bahwa anggota Polri itu netral dan dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Nah, untuk itu ketika ada larangan, ketika larangan itu dilanggar, maka ada sanksinya. Dengan tegas kita akan menyampaikan dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa sanksi akan diterima. Apakah itu sanksi disiplin, sanksi kode etik, ataupun pidana. Tentu sesuai dengan pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan. Demikian Mbak Vita, Mas Bayu. Oke. Ya. Oke, Pak, aturannya memang sudah ada begitu ya. Nah, tapi atas dugaan-dugaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, terutama kita ambil satu case soal pemasangan spanduk ya terhadap calon paslon tertentu. Nah, fakta pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa? Apakah hal tersebut nyata adanya atau bagaimana, Pak?
kita selalu mendengar ya, apalagi yang menyampaikan DPR RI, berita di medsos saja menjadi atensi bagi anggota Polri. Ketika ada info ataupun berita, baik media online, media TV, ataupun media sosial, maka Polri bergerak cepat terhadap informasi tersebut. Terkait dengan informasi pemasangan baliho tersebut, kita sudah gerak cepat untuk mengecek, baik di Polda, di Polres, maupun di Polsek. Nah, sampai saat ini informasi tersebut tidak terklarifikasi. Nah, untuk itu kami juga ya siap untuk diawasi. Siapapun masyarakat, siapapun yang melihat ketidaknetralan Polri, kami persilakan untuk menyampaikan kepada Bawaslu, Panwaslu, atau ke Propam Polda. Baik Polda, baik Propam Mabes, Polda maupun Polres. Supaya clear ya. Artinya kita memastikan bahwa Polri itu netral dan fokus Polri dalam pemilu adalah pengamanan pemilu. Tujuannya pengamanan, kita membuat operasi mantap rasa dalam rangka menciptakan aman, tertib, dan damai pemilu 2024 nanti. Oke Pak Karopen Mas, kita tangkap poinnya. Kalau tadi Pak Karo menyampaikan bahwa tidak terklarifikasi, artinya apakah ini bisa dikatakan bahwa Pak Karo ini membantah ya ada dugaan keterlibatan dari anggota Polri yang kemudian ini memasang baliho salah satu capres-capres termasuk mendatangi salah satu kantor partai politik di Jawa Tengah? Artinya itu dibantah Pak Karopen Mas? Kak, ini case yang mana ya? Jadi yang disampaikan beberapa informasi kepada kami pada saat rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI bahwa ada beberapa case ya. Nah, makanya kita harus cek ya. Ketika kita mendapat informasi tersebut, kita langsung menyampaikan ke Polda ya. Dan Polda pun terus akan meneruskan ke Polres ya. Artinya informasi tersebut kita dengan gerak cepat segera tindak lanjuti. Demikian, Mbak. Oke, berarti masih dicari kebenaran informasi soal itu ya Pak ya? Ya, yang jelas kita respon dengan cepat apapun informasi terkait netralitas Polri, Pak. Oke, baik. Kemarin juga ketika rapat kerja disinggung soal TR-TR di dalam tubuh Polri. Apakah dengan TR-TR yang dimaksud ini hanya sebagai pemadam kebakaran begitu Pak? Ini kan membutuhkan integritas juga dari personil-personil Polri untuk memahami bahwa kontestasi pemilu 2024 mendatang. Itu Pak Ahmad. Oh, tidak Mas Bayu. Jadi begini ya, STR yang disampaikan itu sudah sejak tahun lalu ya. Tahun lalu di tahun 2022 kita telah menyampaikan terkait bagaimana sikap Polri dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Nah, STR Kapolri yang terakhir itu merupakan penegasan kepada seluruh jajaran. Ya, artinya ada instruksi, ada perintah, ada arahan yang disampaikan oleh pimpinan Polri itu bukan baru-baru ini. Tapi dari tahun lalu berupa STR, berupa penerangan satuan yang kita buat. Nah, yang dibuat STR 2407 di bulan 10 itu merupakan penegasan dari pimpinan Polri. Dan kita menyampaikan sanksi bagi yang melanggar. Demikian Mas Bawi. Jadi bukan kita kayak pemadam kebakaran seperti ujuk-ujuk, tapi dari jauh hari setahun yang lalu kita sudah menyampaikan tentang sikap Polri untuk netral, untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Dan ini ada amanahnya di undang-undang. Oke, baik. Terima kasih
Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divhumas Mabes Polri sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami jeda. Nanti kami masih membahas mengenai isu netralitas ini di pemilu 2024. Tapi sesaat lagi kami akan kembali. Ya, soal netralitas ASN termasuk juga Polri dan yang lain dalam pemilu 2024 kita akan kembali lanjutkan untuk bahas bersama dengan beberapa orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio. Sudah ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Selamat pagi Bang Ciko, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami ini melalui sambungan Zoom ada politisi Partai Gerindra, Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi Pak Wihadi. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, terima kasih juga sudah hadir dan sudah ada Mas Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi, terima kasih sudah hadir. Pagi, sudah Bayu. Oke, saya mungkin pertama ke Bang Ciko dulu ya. Bang Ciko, kalau kita lihat kemarin rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan mitranya yaitu Polri, itu kan sempat dibahas ya soal netralitas ASN dalam hal ini adalah Polri gitu. Kalau dari TPN Ganjar Mahfud sendiri, apakah melihat ada ketidaknetralan Polri dalam pemilu atau seperti apa? Kami terus terang aja mendapat berbagai laporan di lapangan bahwa ada indikasi ketidaknetralan tersebut. Nah, kita juga bisa lihat ada beberapa yang dengan bukti-bukti video, tapi memang tidak bisa begitu saja dipastikan apakah itu anggota Polri maupun, tapi yang pasti adalah aparatur sipil negara ya, atau aparatur negara lainnya. Indikatornya apa itu? Ada video di Medan, kalau nggak salah di Sumatera Utara, penurunan baliho yang hanya baliho Ganjar dengan orang-orang berseragam dan mobil dengan plat merah, ya kan. Nah, jadi ini kan udah jelas gitu ya. Dan ini bukan rekayasa, nah, ini benar-benar terjadi. Nah, dari berbagai daerah juga banyak sekali laporan-laporan itu. Tapi kan itu dimulai ketika juga penurunan baliho di mana? Di Bali, ya, dan lain-lain. Nah, ada juga ya indikasi keanehan, ada suatu keanehan ketika sebuah partai kecil, ya kan, di guyonannya, leluconnya dibilang adalah balihonya lebih banyak daripada kader partainya gitu, yang menyebar seluruh Indonesia begitu cepat dalam satu malam bisa sekian puluh ribu gitu. Nah, ini hal-hal yang ya kita patut curiga dan nggak apa-apa juga, jangan terlalu alergi dengan kecurigaan tersebut, karena ini negara demokrasi, ya kan, jadi harus terbiasa dengan kecurigaan, kewaspadaan, kritik, dan kami akan terus mengawasi ini dan mudah-mudahan ini akan memperbaiki kinerja daripada pimpinan di Polri maupun ASN atau PNS lainnya sehingga perintah ke bawah lebih tegas lagi untuk menjaga netralitas. Oke, baik, soal netralitas langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau Anda dan juga tim gitu ya, bagaimana merespon soal isu netralitas ini, terutama kemarin ketika di rapat kerja Komisi 3 ada beberapa informasi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 mengenai dugaan-dugaan keterlibatan aparatur negara begitu. Termasuk tadi soal ketidaknetralan itu ya, disampaikan Bang Ciko. Iya. Jadi gini, kebetulan kemarin itu waktu di Komisi 3 saya hadir di Komisi 3 karena memang saya anggota Komisi 3 dan saya memang mendengar beberapa teman-teman, khususnya teman-teman dari PDI Perjuangan yang mempertanyakan netralitas dan juga beberapa hal yang disampaikan. Tetapi tidak terbukti bahwa apa yang disampaikan itu baru asumsi. Bahkan saya melihat di sini bahwa Polri tetap netral sebenarnya. Ya, jadi kita lihat bahwa Polri menyampaikan paparannya dan segala macamnya di lapangan itu cukup netral. Bahkan saya melihat seakan-akan kalau ini membuat satu seakan-akan Polri yang tidak netral, ini jangan-jangan memang play victim. Jadi play victim yang dimana mempersalahkan Polri. Tapi dalam hal ini, saya melihat justru ada 9 laporan atau 9 yang terduga mengenai masalah kecurangan. Nah, ini kita lihat dari pertama adalah kalau bukan hanya masalah penurunan baliho, tetapi seperti yang dilakukan oleh Bupati Majalengka. Kemudian PJ Sorong, PJ Bupati Sorong, itu malah sudah jelas, fakta integritasnya ada. Terus kemudian juga PJ
Bupati Cilacap. Jadi ada 9 yang kita deteksi. Artinya di sini kita tidak bisa mengatakan serta-merta bahwa Polri tidak netral. Kalau Polri dalam hal ini kita melihat bahwa netral, sangat netral. Justru pada saat ini kita melihat sangat netral. Justru kalau kita melihat tahun 2019, 2014, ini Polri lebih baik kenetralannya kali ini. Dan saya melihat di sini bahwa tidak ada lagi intimidasi, tidak ada kriminalisasi, tidak ada persekusi. Kan 2019 kita lihat bahwa banyak persekusi, banyak kriminalisasi, dan kita lihat masyarakat menjadi takut, gaduh, dan segala macam. Tapi sekarang ini kita tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Nah, dalam hari ini kita melihat bahwa ayo kita jaga semuanya permasalahan ini, dan kita jangan lagi berputar kepada masalah netral, tidak netral. Tapi semuanya ini kan sudah berjalan. Kita ini pemilu bukan hanya sekali. Kita ini pemilu sudah, yang pemilihan langsung ini sudah berapa kali. Dan pengalaman dari Polri dan Polri sendiri sudah memberikan suatu sikap yang justru lebih dewasa dalam hal ini, dalam netral. Dan kalau misalnya tadi hanya bicara masalah penurunan baliho yang dilakukan oleh seragam, itu bukan seragam Polri, saya pastikan. Dan saya tagih bahwa kalau penurunan baliho saya pun di Dapil juga banyak diturunkan oleh Satpol PP. Ya kan, karena apa? Mungkin mereka mempunyai alasan bahwa tidak sesuai tempatnya, terus kemudian juga waktunya dan segala macam. Mereka macam-macam, dan tidak hanya satu orang, satu partai atau semua. Saya itu juga mengalami, saya sendiri mengalami. Tangkap poinnya Pak Wihadi. Jadi saya kira artinya Gerindra memastikan. Ya. Ya. Oke, dan kondisi sekarang jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi Pak Wihadi, Bang Ciko, Mas Nyarwi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali lagi berbincang di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Bang Ciko menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wihadi. Kondisinya sekarang jauh lebih baik, dan kemudian Pak Wihadi juga menyampaikan ya sebenarnya aparat saat ini masih netral gitu. Terutama tadi institusi Polri ya gitu, masih netral dan kondisinya jauh lebih baik dari 2019 itu. Dan ASN. Ya, ini kan persepsi. Persepsi ini kan tergantung siapa yang melihatnya, ya kan. Kalau yang melihatnya adalah orang kelompok yang diuntungkan, ya kan, akan melihat semua baik-baik saja ya. Karena kutip bahkan kalau perlu riang gembira terus, tanda kutip ya, ininya kampanyenya. Sedangkan kalau bagi kami yang merasa dirugikan di dalam hal ini, dan sebagian masyarakat lain yang juga belum tentu pemilih Pak Ganjar, Pak Mahfud atau PDI Perjuangan, juga banyak yang menyuarakan kegelisahan. Nah, kita nggak boleh lupa bahwa dari proses pencalonan ada hal-hal aneh yang terjadi, ya kan, proses MK dan lain-lain. Nah, di situ kan ada ketidaknetralan. Minimal gini, tercium aroma ketidaknetral yang sangat kasat, tapi memang secara legalitas tidak seperti itu, tapi kan legitimasi beda dengan legalitas, ya kan. Nah, ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, saya ingin kembali soal PJ Bupati Sorong. Sampai hari ini itu belum bisa dibuktikan bahwa keabsahan dari surat tersebut, karena yang beredar adalah PDF, ya kan, file PDF. Udah gitu yang tanda tangan belum diperiksa, ya kan, apakah betul. File PDF seperti itu kan gampang sekali dibuat, gitu. Nah, kalau yang Boyolali gimana? Yang Boyolali yang apa tuh? Yang surat juga? Bukan, yang ada video dugaan memerintahkan ASN untuk memilih calon si ibu-ibu itu, ya, yang lagi madep sana. Ya. Anda dipakein seragam PNS, ya kan, ngadep miring ke situ juga bisa berbicara seperti itu. Nah, kami tetap meragukan itu, dan bahkan saya pribadi cukup meyakini itu adalah satu testimoni palsu yang dibuat khusus untuk mendiskreditkan salah satu paslon. Jadi yang mengarah ke kami itu, dugaan-dugaan itu, saya merasa banyak yang terindikasi itu adalah hoax. Nah, ini karena belum bisa dibuktikan secara pasti. Sedangkan yang tadi saya katakan penurunan baliho dan lain-lain itu jelas, videonya ada dan lain-lain. Oke, itu nanti sebetulnya mau saya dalami Bang Ciko. Betul. Sebenarnya banyak yang saya dalami, tapi kita harus berbagi dulu ya. Oke. Saya mau ke Mas Nyarwi dulu kalau gitu ya. Mas Nyarwi, gini, ini kan sebetulnya yang dibahas adalah soal netralitas ASN, kemudian Polri, kepala daerah dalam pemilu 2024. Sebetulnya mungkin kita berangkat dulu begini, seberapa signifikan sih peran dari masing-masing ini, ASN, kemudian kepala daerah, aparat negara dalam pemilu? Ya, perannya saya kira ya sangat sentral ya, Vita. Kenapa? Karena kita kan tahu ya, ini ada istilah penyelenggara negara ya. Kalau penyelenggara negara itu kan memiliki resources dan juga paham soal resources itu. Nah, di situ tentu ada sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Dan kalau kita lihat, yang paling, misalnya kita bicara TNI Polri lah ya,
TNI Polri itu kan bahkan institusi yang dianggap sangat vital dalam sejarah Republik ya. Kalau kita lihat kan perannya, makanya itu waktu reformasi 98 itu kan sampai muncul TAP MPR ya, tentang nomor 7 ya, pendefinisian ulang peran TNI dan Polri, sampai kemudian itu tahun 2000 kemudian muncul sampai undang-undang kan, undang-undang TNI ada sendiri, undang-undang Polri ada sendiri. Karena waktu itu memang salah satu institusi yang punya daya jangkau luas seluruh Indonesia dan solid itu memang TNI Polri. Nah di luar itu kan ada birokrasi ya dan lain-lain. Nah tapi saya mau katakan begini, dalam mengelola kekuasaan negara gitu ya, kita kan pasti akan setiap 5 tahunan ada pemilu atau setiap periode tertentu ada pemilu. Nah sementara ketika mengelola negara itu kan nggak bisa nggak bisa berhenti ya, harus ada continuity karena negara ini harus eksis gitu. Nah kalau misalnya tadi bahasanya itu kan sering dikatakan kalau terlalu miring-miring gitu ya, terlalu ke kanan kiri dan seterusnya, maka kemudian soal kredibilitas dan trust sebenarnya yang jadi pertanyaan itu. Karena begini, khususnya terkait dengan, saya kan juga berapa kali kita melakukan survei nasional itu kan, contoh ya, trust tertinggi itu sampai hari ini di data beberapa survei terakhir saya lihat juga sama, itu termasuk TNI ya 70 sekian. Ya, kemudian baru bawahnya kemudian ada Polri. Itu juga fluktuatif. Kalau waktu drama Sambo dulu itu benar-benar menurun gitu. Tapi setelah itu kan bisa kita lihat juga pulih gitu. Artinya gini lah, trust itu modal penting gitu bagi institusi untuk bekerja di hadapan masyarakat. Nah, soal tadi itu kita ya, Vina, itu soal misalnya peluang pelanggaran atau apapun lah bahasanya. Itu saya lihat perlu dipilah jadi dua ya, Bayu. Yang pertama teknis, yang kedua memang politis. Teknis itu begini misalnya contoh. Tadi Pak Wiyadi cerita, baliho saya atau apa juga dicopot. Mungkin itu ada aturan-aturan teknis juga. Yang itu di peraturan misalnya contoh belum masa kampanye. Atau dia memenuhi pada titik yang mungkin melanggar peraturan. Itu bisa jadi. Tetapi kemudian ada juga yang mungkin politis. Tadi ditanyakan Ciko. Lah ini kok ada partai kecil tapi balihonya masif sekali dan di mana-mana gitu misalnya begitu. Nah ini pertanyaannya siapa yang mendukung kan gitu misalnya contoh. Kan nggak mungkin tiba-tiba nongol sendiri gitu ya, muncul sendiri. Nah tentu di sana ada faktor politik juga ya istilahnya. Nah di sini yang saya kira mungkin kalau bicara birokrasi ASN dan TNI Polri harus berbicara pada aspek regulasi yang ada. Ya karena misalnya kan di situ juga sudah diatur ya ketentuan tugasnya masing-masing dan otoritas kewenangan. Nah tentu ada aturan-aturan teknis. Nah aturan teknis ini yang saya kira perlu dikelirkan sehingga asumsi adanya ketidaknetralan atau bahkan pencurangan atau kecurangan itu bisa diklarifikasi karena kecurangan itu Bayu itu kan juga bisa dilihat tidak hanya mungkin dari asumsinya kan mungkin ada penyelenggara atau aparat ya. Tapi juga bisa jadi mungkin sesama gitu ya, kompetitor atau mungkin juga ada yang lain. Persaingan nomor urut lah ya biasanya. Ya itu juga misalnya juga terjadi. Jadi kompleks kalau ngomong ke sana ya. Oke. Tapi gini Mas, kalau tadi memang Mas Nyarwi menyampaikan bahwa ini kan ada dua hal ya, bisa jadi potensinya lebih ke teknisnya, bisa jadi ke politiknya. Tapi gini, kalau kita melihat proses berlangsungnya pemilu dari tahun ke tahun, setiap 5 tahun sekali begitu ya. Soal netralitas ini apakah memang sesulit itu untuk diterapkan atau bagaimana sebetulnya? Ini terlepas dari hal teknis ya? Ya, sebenarnya kalau masing-masing pihak itu menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan regulasi dan otoritas kewenangannya, saya kira tidak ada masalah ya. Cuma seringkali kan begini, bisa jadi kan dua pihak ya. Mungkin bagi beberapa kalangan tertentu yang itu bekerja di ASN gitu ya, itu ada harapan misalnya soal macam-macam ya dari promosi atau apapun. Nah itu kan kadang-kala juga menggoda gitu ya, untuk bekerja tidak profesional atau kurang profesional. Tapi sisi lain juga bisa jadi ada tekanan kan, gitu loh. Jadi kita tidak hanya melihat sebelah. Tapi ini soal kultur sebenarnya. Saya lihat gitu di kultur kita itu juga pelan-pelan ditekankan unsur kultur profesionalitas. Hanya saja begini, kadang-kala kan kalau misalnya top leadernya gitu ya atau pimpinannya tidak secara eksplisit misalnya menyampaikan dukungan pun gitu, tapi dianggap atau dipersepsikan ini belok ke sini, yang ini ke sini, maka di bawahnya itu juga seringkali ini permainan persepsi sebenarnya. Itu juga mau tidak mau sering kena pengaruh gitu loh. Nah, ini yang seringkali kemudian memunculkan tadi bahwa ini kok semakin tidak netral, ini kok bergerak ke arah sini dukungannya dan seterusnya seperti itu. Oke, langsung ke Pak Wiyadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi dan juga Bang Ciko tadi sebelumnya Pak Wiyadi. Ya, jadi begini, kalau kita melihat satu pelanggaran atau tidak netralan, itu kan pasti ada bukti-buktinya. Nah, yang disampaikan oleh Mas Ciko ini kan tadi masih asumsi dan apa yang dirasakan dan persepsi. Tapi
kalau kita bicara baliho, tadi juga sudah dijelaskan mengenai masalah baliho itu teknis seperti itu. Nah, kalau yang kami dapati beberapa kecurangan itu ya, justru dilakukan banyak oleh ASN. Nah, ASN ini kalau kita lihat bahwa yang namanya Partai Gerindra ini kepala daerahnya itu sedikit sekali, bahkan hampir minim sekali. Tetapi kepala daerah yang paling banyak itu adalah kepala daerah daripada PDIP Perjuangan. Nah, artinya di sini kalau kita lihat PJ-PJ-nya pun juga banyak yang kita lihat bahwa PJ itu banyak yang tidak netral. Kalau tadi dikatakan ya oke, Boyolali seperti ini, tapi kalau kita lihat seperti PJ Cilacap yang jelas-jelas membuat kancing merah, program kancing merah, terus kemudian ada mereka banyak sekali membuat simbol-simbol dan segala macam. Terus kemudian PJ Bupati Muna juga jelas-jelas mengatakan ya Majalengka juga demikian. Nah, ini kan dilakukan oleh ASN, ya kan? Dan ini tentunya ada muaranya. Kita mesti harus juga melaporkan kepada Bawaslu. Ini kan kita semuanya ada Bawaslu, ya kan? Dan kalau kita memang hal seperti ini kan selalu kita laporkan Bawaslu sesuai dengan aturan. Nah, ini kalau kita percaya bahwa mekanisme pemilu ini memang kan tidak bisa kita ini zero terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Pasti ada, karena semuanya kita terlibat. ASN terlibat juga. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus tahu ada Bawaslu. Apa gunanya Bawaslu? Ya kita harus laporan kepada Bawaslu. Terbukti atau tidak oleh Bawaslu bahwa pelanggaran-pelanggaran terjadi. Dan kalau yang namanya teknis itu juga karena perintah Bawaslu juga, karena Bawaslu mengatakan sesuai tidak sesuai titiknya, belum masa kampanye, itu Bawaslu juga. Nah, tentunya Bawaslu mempunyai tangan-tangan siapa? Satpol PP yang ada di daerah-daerah. Jadi mekanisme ini adalah mekanisme yang sudah terjadi dan kita tidak bisa mengeneralisasi dan kita juga tidak bisa membuat asumsi ini tidak netral. Nah, disinilah kita ini kedewasaan kita dalam berpemilu ini kan sudah cukup lama. Ya kan, jadi saya kira kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa wah ini rasanya ini kok seperti polisi tidak netral, ini baru rasanya. Di mana kita mau menunjukkan bahwa rasanya? Kalau pengalaman 2019, saya sebagai partai oposisi, kita sebagai partai oposisi, itu lebih-lebih kita ini menjadi bukan rasanya lagi. Jadi mungkin sekarang ini Bang Ciko baru merasa mau jadi oposisi, jadi sudah takut duluan gitu. Kalau kita sudah takutnya udah hilang rasa takut kita ini, karena sudah berkali-kali jadi oposisi gitu kan ya. Jadi kita tidak merasa bahwa kita dicurangi nggak ada masalah kita jalan saja, kita yang penting bahwa bagaimana kita menyampaikan program ini kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi saya kira nggak ada masalah. Terima kasih Pak Wirdi. Terima kasih. Artinya gini, kalaupun misalnya ada pelanggaran, aturannya sudah ada, kanal pengaduannya sudah ada, dan itu yang menjadi pedoman kita semua gitu ya, ketika siapapun itu sudah mengikuti proses dari kontestasi Pilpres 2024 ini. Oke Pak Wiyadi, terima kasih. Mas Nyarwi, terima kasih. Bang Ciko juga terima kasih sudah hadir terima kasih pagi hari ini. Kami jeda, nanti kami akan hadirkan kembali beberapa informasi lainnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.